tidak bisa mendapatkan tempat di negeri ini untuk manggung, untuk melakukan konser. Seperti itu, Pak. Yang namanya Coldplay ini ya, dia sudah dikenal sebagai pejuang LGBT. Untuk mendapatkan uang, mereka mau melanggar Pancasila dan Undang-Undang 45, ya jangan dong. Kalau seandainya pikirannya adalah mencari uang, ya buka aja perjudian. Kalau hanya sekadar mencari uang, ya buka aja komplek prostitusi. Boleh nggak prostitusi? Kan nggak boleh. Gitu, boleh nggak berjudinya? Nggak boleh. Praktek LGBT ini juga nggak boleh. Tapi kalau seandainya beliau tidak menghormati Pancasila Undang-Undang 45, ya saya juga akan menjauh dari beliau begitu. Membuat jarak dengan beliau. Yang jadi menteri-menteri itu, kalau sudah jadi menteri ya, jangan jadi pedagang. Kalau sudah jadi menteri, jangan jadi politisi. Jangan korbankan ya anak-anak bangsa ini untuk kepentingan mendapatkan popularitas di dunia. Tidak lagi menghormati Pancasila dan konstitusi, maka saya menganggap mereka adalah pengkhianat bangsa. Pemerintah sudah nggak konsisten lagi dengan Pancasila 45, ya menurut saya negeri ini bisa bubar ini. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya Alfa Mandalika. Di tengah gegap gempita sambutan publik Indonesia atas rencana konser Coldplay November nanti, muncul penolakan Coldplay oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas meminta konser Coldplay di Stadion GBK Jakarta tidak dilanjutkan atau dibatalkan sebab bertentangan dengan Pancasila. Nah, atas penolakan pimpinan MUI ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, meminta penjelasan kepada MUI ini. Nah, untuk mengetahui soal penolakan Coldplay ini, langsung saja kita akan ngobrol melalui Zoom bersama Wakil Ketua MUI, Bapak Anwar Abbas. Assalamualaikum, Pak Anwar Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar atas waktunya di sore hari ini bersama Newsmaker, Pak. Nah, pekan lalu Pak Anwar Abbas sempat menyatakan bahwa Coldplay bertentangan dengan Pancasila. Anak muda, para pencinta Coldplay ini mungkin kaget nih Pak. Kok bisa Coldplay tidak sesuai dengan Pancasila? Nah, agar generasi muda memahami nih maksud dari Pak Anwar sendiri, boleh nih dijelaskan nih Pak, maksud Coldplay tidak sesuai dengan Pancasila seperti apa Pak Anwar? Ya baik, kita sebagai bangsa ya sudah sepakat tahun 1945 untuk memiliki falsafah yang namanya Pancasila ya. Jadi kita sudah sepakat Pancasila sebagai falsafah bangsa kita, dan kita sebagai bangsa juga sudah sepakat bahwa hukum dasar kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Jadi acuan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara di negeri ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu apapun undang-undang yang kita buat, peraturan yang kita buat, kebijakan yang kita buat ya, itu tidak boleh bertentangan dengan falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum dasar yang sudah kita sepakati, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 gitu. Kalau itu jangan karena dasar ingin mendapatkan uang ya, lalu hukum dasar kita dilanggar gitu, Undang-Undang Dasar kita dilanggar, jangan sampai seperti itu. Karena ingin mendapatkan uang lalu Pancasila ditabrak, jangan seperti itu ya. So kalau seandainya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini dilangkahi dan dilanggar ya, maka persatuan dan kesatuan bangsa kita akan terganggu gitu. Negara ini sampai hari ini masih bisa eksis adalah karena semua warga bangsa masih sepakat bahwa falsafah kita masih Pancasila dan hukum dasar kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tapi kalau seandainya pemerintah sudah mulai mengajari rakyat untuk melanggar Pancasila dan melanggar Undang-Undang Dasar 45, ya ini berbahaya menurut saya. Itu akan bisa membuat eksistensi bangsa ini ke depan menjadi terancam. Oleh karena itu pemerintah jangan melakukan dan menyelenggarakan acara-acara ya dan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang 45. Di dalam Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, kan gitu ya. Jadi artinya tidak boleh ada undang-undang dan kegiatan yang kita lakukan di negeri ini ya, yang bertentangan dengan ajaran agama, tidak boleh gitu. Nah, kita tahu bahwa di negara ini ada agama yang diakui oleh negara. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam Konghucu. Dari keenam agama yang diakui oleh negara ini, tidak ada satupun yang mentolerir itu praktek LGBT. Timbul pertanyaan pada diri saya, tidak ada satu agama pun yang mentolerir di negeri ini praktek LGBT. Lalu mengapa kok mengundang grup musik yang mendukung LGBT? Nah, itu kan paradoks itu. Itu kan bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi kita. Nah, oleh karena itu menurut saya tolong pemerintah ya jangan mengajari anak-anak bangsa ini melanggar konstitusi gitu. Pemerintah harus memberi contoh, menjadi teladan bagi rakyat ya, untuk tunduk dan patuh pada konstitusi. Tetapi saya lihat akhir-akhir ini karena untuk uang, untuk mendapatkan uang, pemerintah mengajari rakyatnya untuk melanggar konstitusi, untuk mengabaikan konstitusi. Itu tidak benar itu yang seperti itu. Oleh karena itu saya secara pribadi terus terang saja ya menolak kehadiran grup musik yang mendukung LGBT. Dan tapi saya tidak akan menolak ya kalau ada konser-konser musik ya yang grup-grup musiknya itu tidak pendukung LGBT. Tidak saya tolak. Misalkan ada sebuah musik ya dia tidak mendukung LGBT ya silakan datang, tidak apa-apa. Cuma kalau seandainya dia datang ke sini lalu merusak akhlak dan morality anak-anak bangsa saya, ya saya tidak rela, terus terang saja ya. Tidak rela saya. Saya tidak rela ya anak-anak bangsa ini dikorbankan oleh pemerintah ya untuk mendapatkan uang yang dihitung oleh salah seorang menteri berapa? 130 triliun atau berapa triliun itu. Jangan dikorbankan. Jangan digadaikan ya anak-anak bangsa ini ya. Untuk bisa mendapatkan uang, itu bagi saya begitu. Oke, Pak Anwar tadi juga Pak Anwar sempat menjelaskan bahwa ada bertentangan dengan sila pertama Pancasila ya Pak ya, ketuhanan yang Maha Esa tadi yang Pak Anwar sempat singgung. Kegiatan apapun tidak boleh bertentangan dengan agama. Nah, berarti konsen dari Pak Anwar sendiri adalah jadi soal LGBT-nya ya Pak ya, untuk menjadi perhatian seperti itu Pak ya? Karena LGBT itu adalah ya sebuah sikap, pandangan dan perilaku yang anti manusia dan anti kemanusiaan itu. Meskipun ada teman-teman saya menyatakan itu adalah hak asasi manusia, di mana itu? Kok dia bisa menyatakan itu hak asasi manusia gitu kan? Yang namanya hak asasi manusia itu kalau dijunjung tinggi ya, maka yang bersangkutan akan baik, akan mendapatkan kemaslahatan. Ya, dan orang banyak juga akan mendapatkan kebaikan dan akan mendapatkan kemaslahatan. Tetapi kalau yang namanya LGBT ini dilaksanakan ya, ini penduduk bumi sekarang di atas dunia ini sekitar 8 miliar. 4 miliar laki-laki, 4 miliar perempuan. Coba kita buat simulasi ya. Kalau 4 miliar laki-laki kawin sama laki-laki dan 4 miliar perempuan kawin sama perempuan, apa yang akan terjadi 150 tahun yang akan datang? Tidak akan ada satu orang pun anak manusia di atas bumi ini kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kesimpulannya apa itu? Kalau begitu kesimpulannya adalah LGBT ini adalah sebuah gerakan anti manusia karena dia membuat manusia punah di atas bumi. Gitu. Dan dia adalah anti kemanusiaan gitu. Jadi oleh karena itu kita tidak bisa menerima, apalagi kita bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, yang menghormati ajaran agama, gitu kan ya, yang menghormati nilai kemanusiaan, yang menghormati nilai persatuan dan kesatuan, yang tidak boleh, tidak bisa kita menerima sikap dan pandangan menteri yang seperti itu, begitu bagi saya. Oke, Pak Anwar seperti Dan saya tugasnya hanya menyampaikan ya. Saya mengukur sebuah tindakan dan kebijakan dari pemerintah itu dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Kalau dia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, saya dukung. Tapi kalau seandainya dia tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, ya saya terus terang tidak bisa membiarkan itu terjadi gitu. Karena bagi saya jangan dikorbankan persatuan dan kesatuan ya
gara-gara ingin mendapatkan uang gitu ya. Jangan dikorbankan akhlak dan moralitas bangsa ini gara-gara mendapatkan uang. Kalau sudah seperti itu filosofinya sudah tidak lagi Pancasila, tapi sudah materialisme, hedonisme itu. Nah, timbul pertanyaan sama saya, jadi pemimpin-pemimpin di negeri ini falsafahnya bukan Pancasila lagi begitu? Apakah sudah tidak lagi percaya terhadap Pancasila? Apakah mereka itu sekarang sudah dipengaruhi oleh faham materialisme, hedonisme? Gitu. Kalau iya, ya menurut saya berbahaya sekali itu. Ya sangat beresiko tinggi ya. Oke, Pak Anwar seperti apa nih? Pak Anwar menggambarkan dampak Coldplay yang Pak Anwar Abbas juga sempat katakan bisa merusak moralitas anak bangsa. Ya, saya bertanya sama seorang psikolog, ya. Saya tanya sama psikolog, Ibu, apa dampaknya ya kalau seandainya Coldplay ini melakukan konser? Nah, dia bilang begini, Pak Anwar Abbas, yang akan menonton konser itu ada 3 tipologi manusia yang diperhatikan. Yang pertama, kata beliau ya, pendukung fanatik tuh dari grup musik tersebut. Nah, kalau yang namanya pendukung fanatik ini katanya semua sikap, pandangan dan perilaku dari tokoh yang dia kagum itu akan dia tiru. Nah, kalau seandainya mereka itu adalah orang-orang LGBT dan pejuang-pejuang LGBT, maka mereka juga akan menjadi orang-orang yang LGBT dan juga akan menjadi pejuang-pejuang LGBT, dan itu sangat berbahaya itu Pak Narabas katanya. Yang pertama, yang kedua katanya adalah penonton yang kritis, di mana mereka itu menghormati karya seni orang, tetapi ya kalau baik dia puji, kalau tidak baik ya tidak dia puji, ya itu yang kedua. Nah, cuma yang menjadi catatan oleh psikolog ini adalah gini, kebanyakan penonton ini katanya adalah anak-anak milenial, anak-anak yang sedang mencari identitas. Nah, dan kalau seandainya dia mengidentikan dirinya dengan kelompok Coldplay ini yang mendukung LGBT, ya maka berarti ya mereka akan menjadi orang-orang pejuang-pejuang LGBT. Bahkan bukan hanya sekedar pejuang LGBT, pelaku-pelaku LGBT. Dan kalau seandainya itu terjadi ya, maka rusaklah negeri ini gitu. Pertanyaan saya, mau nggak kita rakyat kita rusak? Mau nggak kita akhlak dan moralitas bangsa kita rusak? Ya nggak mau lah kita kan. Oleh karena itu kalau kita nggak mau ya jangan dibiarkan, jangan ditolerir Coldplay ini untuk manggung di negeri kita, untuk nonton konser di negeri kita. Kan banyak grup-grup musik yang lain dipilih ya. Ya kalau dia pendukung LGBT ditolak. Kalau dia tidak pendukung LGBT ya kita terima gitu aja. Kan masih banyak, saya rasa ribuan grup musik di dunia ini gitu ya. Ya kita seleksi gitu. Dengan apa kita seleksi? Dengan ideologi kita, dengan falsafah kita, dengan undang-undang dasar, dengan konstitusi kita. Kalau grup musiknya itu perilakunya sesuai dengan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, ya kita terima, itu tidak masalah itu. Saya tidak anti terhadap konser musik ya, tidak anti saya terhadap konser musik. Cuma saya memang tidak setuju ya kalau seandainya kita menyelenggarakan konser musik ya, lalu akhlak dan moralitas anak-anak bangsa menjadi rusak gara-gara dia saya tidak mau. Jangan korbankan ya anak-anak bangsa ini untuk kepentingan mendapatkan popularitas di dunia. Jangan korbankan anak-anak bangsa ini karena ingin mendapatkan uang gitu. Dan saya melihat hari ini ada gejala-gejala ya untuk mendapatkan uang, ya mereka mau menghalalkan segala cara, ya nggak bisa lah. Ya, untuk mendapatkan uang mereka mau melanggar Pancasila dan Undang-Undang 45, ya jangan dong. Gitu. So kalau seandainya Pancasila dan Undang-Undang 45 sudah mulai diganggu ya, sudah mulai ditarik-tarik ke sana kemari ya, maaf ini ya. Ya, kita sampai hari ini masih bisa bersatu karena kita masih konsisten dan konsekuen dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Tapi begitu seandainya di antara kita sudah, termasuk pemerintah sudah nggak konsisten lagi dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, ya menurut saya negeri ini bisa bubar ini.
Pertanyaannya, mau nggak kita negeri kita dibubar? Saya secara pribadi nggak mau saya negeri saya bubar gitu. Nah, supaya tidak bubar, bagaimana cara Pak Oke. Andrabas? Salah satu cara yang harus kita tempuh adalah kita harus konsisten dan konsekuen dengan falsafah bangsa kita, dan kita harus konsisten dan konsekuen dengan konstitusi kita, gitu. Oke, Pak Anwar, artinya tidak menolak kedatangan Coldplay, artinya tidak boleh ada konser Coldplay di Jakarta, konser di GBK harus dibatalkan, begitu ya Pak Anwar ya? Ya karena sepanjang pengetahuan saya, Coldplay ini adalah pendukung gerakan LGBT. Ya, kalau karena dia pendukung gerakan LGBT, maka dia tidak bisa mendapatkan tempat di negeri ini untuk manggung, untuk melakukan konser. Karena berarti dia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan falsafah bangsa dan negara kita dan konstitusi negara kita. Tetapi saya akan menerima ya grup musik ya yang sikap dan pandangan hidupnya ya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, atau tidak akan merusak falsafah bangsa saya dan hukum dasar atau Undang-Undang 45 yang ada, yang selama ini kita hormati dan kita junjung tinggi. Saya terima. Oke, Pak Anwar, apakah MUI memandang perlu nih, misalnya nanti mengeluarkan fatwa soal menonton Coldplay? Untuk apa dikeluarkan fatwa? Saya rasa tanya aja pemuka-pemuka agama. Saya tadi pagi tanya sama teman saya, seorang pendeta, ya pendeta dari Kristen ya, pendeta Kristen. Saya tanya, Pak Pendeta, bagaimana menurut Pak Pendeta tentang LGBT ini? Boleh apa tidak dalam agama Pak Pendeta? Ya nggak boleh lah Pak Andrabas, katanya kan. Gitu. Dan saya juga tanya tadi sama tokoh-tokoh ormas, terutama mereka-mereka yang perempuan ketua-ketua umum ormas perempuan. Saya tanya, ya bagaimana menurut pendapat Ibu kalau seandainya Coldplay ini manggung, padahal mereka itu adalah pendukung LGBT. Pak Andrabas, tolong Pak Andrabas, jangan sampai grup musik tersebut manggung di negara kita, rusak bangsa ini, katanya kan, gitu. Jadi yang menyuarakan suara yang saya sampaikan ini tidak hanya saya, cuma mereka diam aja gitu. Ketika saya suruh, Ibu, bagaimana kalau Ibu yang ngomong ke media, enggak Pak Andrabas sajalah katanya. Itu gimana tuh? Jadi kesimpulan saya, banyak orang di negeri ini ya yang memendam rasa, ya, tapi tidak berani mengungkapkannya. Pertanyaan saya, sekarang yang akan penduduk Indonesia ini berapa? 272 juta ya, mungkin tidak lama lagi mungkin 280 juta ya. Yang nonton katanya banyak yang menonton Coldplay ini. Pertanyaan saya, berapa puluh juta? Berapa persen dari jumlah penduduk Indonesia yang nonton itu? Apalagi harga tiketnya mahal ya. Harga tiketnya mahal, mereka berebut-rebut. Saya terus terang tersayat-sayat hati saya. Ya dari tidak usah dulu melihat harga tiket yang melambung-lambung kayak begitu tuh, tersayat hati saya. Kenapa tersayat hati saya? Anda kok bisa menghabiskan uang jutaan untuk mendapatkan sebuah tiket nonton konser musik, sementara 26 juta orang di negeri ini ya bertarung menghadapi kematian karena mereka hidup miskin, bertarung ya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu Anda bersenang-senang. Jadi kesimpulan saya, kok negara dalam hal ini ya mendukung pola hidup hedonistik menurut saya ya, gitu. Kenapa tidak kita kembangkan misalkan kepedulian kepada sesama gitu ya? Padahal kita sama-sama sebangsa dan setanah air gitu kan. Anda menonton konser musik dengan harga tiket yang sangat mahal ya. Sementara itu ada tadi saya baca itu seorang anak sekolah pingsan di tengah jalan. Ya. Seorang anak sekolah pingsan di tengah jalan, di YouTube kan, itu karena dia tidak makan, coba bayangkan tuh. Dia berjalan kaki dari rumahnya ke sekolah itu 8 km. Gitu. Nah, apa tidak ada rasa empati, apa tidak ada rasa kepedulian dari kita-kita, terutama dari mereka-mereka yang berpunya ini ya, tuh, untuk memperhatikan nasib mereka-mereka yang termarginalkan itu. Jadi kesimpulan saya ya, Anda menyelenggarakan konser musik ya di tengah-tengah penderitaan dan kemiskinan anak-anak bangsa. Bagi saya itu adalah satu
tanda bahwa hati nurani sebagian warga bangsa ini sudah tidak ada lagi, ya. Sudah tidak punya kepedulian terhadap sesama. Dia hanya sibuk memikirkan dirinya. Jadi kalau begitu kesimpulan saya ya, paham individualisme sudah mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan paham individualisme itu adalah tidak sesuai dengan paham Pancasila dan konstitusi kita. Saya begitu. Oke Pak Anwar, Menparekraf Sandi Uno juga sempat mengatakan akan membuka komunikasi dengan MUI nih soal ini. Nah, sudah ada obrolan lagi nih Pak dengan Pak Sandi. Dan seperti apa hasilnya Pak jika sudah ada komunikasi? Saya beberapa hari yang lalu dalam halal bihalal MUI ketemu sama Pak Mahfud MD, ketemu sama Pak Sandiaga Uno, tapi tidak sempat bicara ini. Okay. Jadi saya belum berkomunikasi ya. Ya kalau di halal bihalal itu saya berfoto-foto segala dengan Pak Sandiaga Uno ya. Tapi meskipun saya dekat dengan beliau dan beliau dekat dengan saya, ya bagi saya akan dekat dengan beliau kalau beliau konsisten menjunjung tinggi falsafah Pancasila Undang-Undang 45. Tapi kalau seandainya beliau tidak menghormati Pancasila Undang-Undang 45, ya saya juga akan menjauh dari beliau begitu. Membuat jarak dengan beliau. Ya berarti kita tidak sama. Gitu. Oke, Pak Anwar. Bagi saya ya, persatuan dan kesatuan itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Dan persatuan serta kesatuan akan bisa kita pertahankan ya kalau kita konsisten dan konsekuen menjaga dan memelihara serta menghormati Pancasila dan konstitusi kita. Bila seandainya pemerintah atau orang-orang tertentu para pemimpin negeri ini tidak lagi menghormati Pancasila dan konstitusi, maka saya menganggap mereka adalah pengkhianat bangsa. Karena mereka akan bisa membuat bangsa ini menjadi porak-poranda. Dan saya tidak mau itu terjadi di negeri saya. Oke, Pak Anwar Abbas, salah satu pertimbangan Menparekraf Sandi Uno adalah dampak positif ekonomi akan kehadiran kedatangan Coldplay gitu ya. Ada perputaran uang triliunan rupiah dari konser Coldplay di seluruh dunia. Dan di Indonesia bisa menyerap tambahan tenaga kerja sebesar 4,4%. Nah, ada juga nih dampak positifnya nih Pak. Itu saya kritik ya. Jangan hanya pertimbangan ekonomi saja yang dikedepankan. Dampaknya juga harus dipikirkan. Makanya saya minta yang jadi menteri-menteri itu, kalau sudah jadi menteri ya, jangan jadi pedagang. Kalau sudah jadi menteri, jangan jadi politisi. Kalau kita sudah jadi menteri, kita harus jadi negarawan. Yang kita pikirkan, kalau sudah jadi negarawan itu ya, tidak hanya diri kita, tidak hanya kelompok kita, tidak hanya istri kita, tidak hanya partai kita. Yang kita pikirkan ya seluruh rakyat ini gitu. Yang kita pikirkan jangan hanya, oh kalau kita datangkan ini kita akan dapat duit sekian. Untuk apa duit itu kalau moralitas anak bangsa ini rusak? Gitu. Jadi ini yang saya kritik ya. Makanya saya menyatakan ternyata faham Sorosisme ya sudah menggejala di negeri ini. Sorosisme itu adalah sebuah paham yang dikembangkan oleh George Soros ya. George Soros ini dalam satu wawancara, si pewawancaranya bilang begini, saudara George Soros, Anda tidak disukai orang di Thailand, Anda tidak disukai orang di Malaysia dan di Indonesia, karena Anda telah merusak tatanan sosial kehidupan mereka. Apa kata George Soros? Dalam bahasa asli beliau ya, dia bilang begini, I am basically there to make money, and I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Jadi kalau saya terjemahkan secara bebas, dia bilang begini, saya hadir di Thailand, di Malaysia, dan di Indonesia, itu adalah untuk mencari uang. Dan saya tidak peduli sama sekali dengan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindakan saya. Gitu. Jadi dia adalah orang-orang yang rakus dan tamak yang hanya mementingkan diri sendiri dan dia tidak peduli terhadap orang lain. Dan itu sangat tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 45. Ya, dalam Undang-Undang 45 kan dikatakan fakir, miskin, dan terlantar dipelihara oleh negara gitu ya. Jadi kalau Anda jadi pengusaha di negara ini ya, Anda peduli ya dengan orang lain, dengan nasib orang lain. Anda peduli dengan lingkungan gitu, jangan hanya Anda keruk untungnya, Anda makan sendiri untungnya, jangan begitu. Itu yang saya tidak setuju. Yang sekarang menurut saya
sangat kental dan dominan mewarnai pemikiran dari para pemimpin di negeri ini, gitu. Bagi saya ya ini suatu hal yang sangat saya sesalkan ya. Makanya saya katakan kalau sudah jadi menteri ya jangan lagi jadi pedagang. Kalau sudah menjadi menteri jangan lagi jadi politisi. Kalau sudah jadi menteri harus jadilah Anda negarawan, gitu. Yang berpikir tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk keluarganya, tapi untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Supaya negaranya ini menjadi negara yang maju. Supaya negara ini menjadi negara yang rakyatnya hidup dengan aman, tentram, damai ya. Dengan memiliki akhlak dan moralitas yang tinggi. Seperti itu yang harus kita lakukan. Kalau seandainya pikirannya adalah mencari uang, ya buka aja perjudian tuh. Yakin saya banyak orang datang ke Indonesia untuk berjudi itu kan. Tuh. Jangan hanya konser. Nah, pertanyaan saya adalah, judi boleh nggak menurut Pancasila Undang-Undang? Ya nggak boleh. Itu kan? Kalau hanya sekadar mencari uang, ya buka aja komplek prostitusi. Ya, akan banyak orang akan datang ke negara Indonesia ini untuk melakukan prostitusi kan. Coba pertanyaan, boleh nggak prostitusi? Kan nggak boleh. Gitu, boleh nggak berjudi? Ya nggak boleh. Makanya nggak ada pemerintah yang membenarkan atau undang-undang yang membenarkan adanya praktek prostitusi atau praktek perjudian, nggak ada. Praktek LGBT ini juga nggak boleh karena bertentangan dengan ajaran agama. Oke, Pak Anwar Abbas, yang menjadi perhatian MUI adalah kampanye LGBT. Nah, jika tidak ada pesan LGBT, tidak ada simbol LGBT, apakah Pak Anwar akan berubah pikiran nih atau akan welcome nih mempersilahkan Coldplay konser di Jakarta? Seperti itu, Pak. Yang namanya Coldplay ini ya, dia sudah dikenal sebagai pejuang LGBT. Jadi kalau dia datang, orang udah tahu tuh dia LGBT gitu, dia pejuang LGBT, orang udah tahu. Oleh karena itu menurut saya ya dia tidak memakai simbol-simbol LGBT pun orang udah tahu dia LGBT. Baca aja media itu, semua media menyatakan dia pejuang LGBT kan. Itu lalu Anda undang meskipun dia tidak pakai simbol-simbol itu dia LGBT. Lalu Anda suruh dia menari-nari di atas panggung, menyanyi di atas panggung. Orang LGBT yang perilakunya bertentangan dengan agama, Anda tonton gitu. Di mana perasaan keagamaan, di mana morality Anda itu ya? Ya kan, oleh karena itu bagi saya ya masih banyak lah ya. Kalau nggak salah saya beberapa waktu yang lalu ada konser juga ya. Tidak ada masalah karena dia tidak dikenal oleh orang sebagai pejuang LGBT. Mas Dhani juga melakukan konser ramai juga itu saya lihat tuh. Ya kan? Ya pertanyaan saya juga apa memang kalau mau konser musik dari luar negeri semua? Kan dari dalam negeri juga bisa kan? Tuh kalau mau hiburan ya. Dan konser yang menonton konsernya Ahmad Dhani juga ramai sekali juga saya lihat tuh. Mana pernah saya protes tuh, tidak pernah protes ya. Karena menurut saya tidak ada masalah di situ kan. Saya tidak menentang musik. Cuma saya yang saya tentang adalah jangan sampai di dalam sebuah konser ya itu ada transformasi nilai gitu yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Undang-Undang 45. Jangan sampai ada terjadi transformasi itu. Oleh karena itu jangan undang konser-konser yang akan merusak bangsa dan budaya serta akhlak dan moralitas bangsa kita. Itu aja kesimpulan saya. Oke, Pak Anwar, terakhir Pak, pelajaran penting apa nih yang bisa kita petik dari peristiwa Coldplay ini, Pak Anwar Abbas? Bagi saya terus terang saja ya, dalam kesimpulan saya pribadi ya, jangan dikaitkan dengan organisasi saya. Dalam kesimpulan saya, ternyata Pancasila itu hanya ada di bibir. Tidak masuk dan menghunjam ke dalam hati sanubari para pemimpin di negeri ini. Itu kesimpulan saya ya. Kedua, ternyata para pemimpin di negeri ini lebih mementingkan uang ya daripada moralitas dan akhlak. Itu bagi saya. Kalau begitu, kesimpulan saya, mereka-mereka yang jadi pemimpin itu adalah orang-orang yang fahamnya sudah hedonisme dan materialisme. Dan pemimpin yang punya faham
materialisme dan hedonisme itu adalah pemimpin yang falsafahnya nggak lagi sesuai dengan falsafah yang kita sepakati, yaitu Pancasila dan hukum dasar yang ada di negeri itu Undang-Undang 45. Jadi kesimpulan saya. Oke, terima kasih Wakil Ketua MUI Bapak Anwar Abbas atas diskusi di Newsmaker sore ini. Terima kasih sekali lagi Pak Anwar Abbas. Salam sehat selalu Pak. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.